Ayat ini berbicara tentang kebijaksanaan yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan merupakan permulaan dari rencana Allah. Dalam teologi Kristen, Bang, ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai referensi kepada Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi daging. Kristen, saya kalau pakai Al-Quran, walaupun saya ada sebelum dunia ada. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tentang tahta Nabi Isa. Tadi kan abang bilang, Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia. Iya, mau Salomo, mau Yesus, mau saya, itu ada sebelum dunia ada, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lebih canggih lagi Salomo. Oke, sekarang ini Tuhan itu apa sih, Bang? Definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta. Hah? Pencipta? Iya. Oke, menurut Yesus, pencipta itu siapa di dalam Bible? Tuh, dalam Bible pencipta itu siapa? Allah Bapa. Ya sudah. Macet. Ya sudah apa ya? Berarti Bapa yang Tuhan ya, menurut Yesus tapi. Iya, gini Bang. Gini gitu. Sebelum orang Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan, dia itu mentuhankan Allah Bapa juga. Tetapi setelah datang Juru Selamat ini, Juru Selamat ini Yesus ini, yang menyatakan diri bahwa aku dan Bapa adalah satu. Berarti kamu udah punya dalil kalau ingin selamat itu mentuhankan Yesus, tidak ada datanya. Yesus ini juga Tuhan. Satu hakikat dengan Tuhan. Kata Yesus, Bang, kalau ingin hidup yang kekal itu tidak ada mentuhankan Yesus, mengakui dia sebagai utusan. Ayatnya mana? Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Kita buka datanya. Abang ada nggak? Kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah aku Yesus. Ada nggak datanya? Enggak. Halo. Tadi datanya mana? Abang tadi angkat ayat apa? Yohanes 17:3 dulu, Bang. Yohanes 17:3. Di situ hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai apa di situ? Iya Pak Ustadz. Sekarang Anda harus bedakan utusan Yesus dengan utusan para nabi yang lain. Pakai data. Apa tugasnya utusan itu? Apa? Yesus diutus dulu baru dilahirkan. Yang saya tanya, utusan itu apa sih tugasnya utusan? Iya, utusan itu Yesus itu diutus. Tugasnya utusan dalam Bible apa? Udah ngerti sih? Yesus saya jelaskan ya. Dilahirkan. Kalau para nabi itu dilahirkan dulu baru diutus. Itu bedanya. Walaupun Yesus dilahirkan, lalu dia umur 30, baru jadi utusan penyampai firman. Itu kalau aturan Yahudi, dia kan ada di tengah-tengah. Oke, Yesus punya tugas penyampai firman, kan utusan itu penyampai firman. Umur berapa dia penyampaian firman? Itu kalau kita ikuti aturan Yahudi, umur 30 baru bisa pelayanan. Yesus melayani menyampai firman Tuhan sehingga disebut utusan umur berapa? Jadi kalau dia diutus itu sebelum dilahirkan. Nah, tadi Bapak sudah baca di kitab Amsal itu. Menyampai firman Yohanes 3:34. Umur berapa Yesus menjadi utusan? Yesus itu sudah diutus dulu. Baru dilahirkan. Coba pakai data. Utusan itu apa tugasnya? Oke, kata Yesus tidak pernah berkata bahwa inilah firman yang turun. Tidak pernah dia berkata, aku berkata kepadamu. Itu Yohanes 12:50. Dengar dulu Ustaz. Yohanes 12:50. Apa yang ku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman yang dia terima di dalam Yohanes 12:8. Firman yang dia terima disampaikan kepada Israel. Kau dengar dulu Ustaz sabar menghadapi orang-orang Islam ini ya. Harus sabar Bang. Iya harus sabar kalau kalian tidak paham Bible. Ya harus tenang. Dengar dulu Ustaz, Anda jangan lari-lari. Iya lari-lari dia memang. Lu yang enggak, saya ngikutin. Iya kalau ikutin dengar dulu ini orang menjelaskan Anda. Silakan kamu jelaskan dulu apa itu utusan, datanya silakan. Jadi utusan tadi kan Anda baca kitab Amsal. Jadi peranakan artinya logos, logik, pikiran. Jadi sebenarnya Yesus itu disebut firman jadi manusia, jadi firman. Sekarang dia diutus dulu, artinya visi untuk penyelamatan dunia
bagi Bapa di sorga itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi ada planningnya dia. Nanti pasti orang manusia. Ya, sekarang udah jawab sekarang. Tugas yang utusan itu apa? Ustadz, kau dengar dulu, Ustadz Koplak. Jadi kamu paham ada planning dulu. Jadi makanya Anda tadi baca itu merujuk kepada Yesus Kristus yang sudah diutus. Apa tugas yang utusan? Nanti pada hari pas dia datang. Tugasnya utusan apa? Katanya Yesus diutus. Apa tugasnya dia utus? Yesus diutus sebagai penyelamatan dunia. Tugasnya utusan apa? Tugas untuk menyelamatkan dunia melalui dia. Pakai data. Kalau cuma menyelamatkan manusia, semua para nabi itu penyelamat. Yesaya 19:20. Ya, Tuhan dengar dulu seorang juru selamat untuk menyelamatkan dari penindasan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada jalan selamat di zamannya Musa, jalan satu-satunya. Sekarang gini ya, di zamannya Musa satu-satunya jalan kepada Elohim melalui siapa? Jadi Anda mau nggak usah jadi jawab dulu. Di zamannya Musa satu-satunya jalan kepada Elohim. Musa itu dia memimpin bangsa Israel. Yang saya tanya, bukan ke surga. Orang kan masuk surga, Elia ke surga, naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga juga sebelum Yesus itu? Elia gitu. Iya, Elia itu kan naik ke surga, tapi bukan berarti surganya. Berarti nggak harus tanpa Yesus kan? Bukan, Anda harus bedakan. Surga itu luas. Surga di mana sekarang saya ingin selamat kekal di surga. Cara yang mengakui Yesus sebagai apa? Yesus kan bilang, aku pergi menyediakan tempat. Jadi ini surganya untuk kekekalan di dalam Kristus. Iya, berarti harus imani dia sebagai apa? Sebagai juru selamat, karena dia kan bilang aku jalan kebenaran dan hidup. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka yang mentuhankan aku itu di mana datanya? Yesus kan bilang, ikutlah aku. Nah iya, enggak. Harus percayai dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Ya percaya dia sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat. Datanya di mana? Datanya? Ya datanya kan ini aku ada bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah iya caranya, kan ada. Ya caranya percaya aja sama dia, Anda akan selamat. Coba, bagaimana caranya hidup yang kekal? Harus mengakui Yesus sebagai apa? Di dalam Yohanes 17:3. Jangan Bapa hanya bilang itu tunjukkan jalan. Kalian ini mentuhankan Yesus. Sekarang gini loh ya. Kan kata Yesus kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Kata kamu sebagai Tuhan, mana datanya? Ayo, Yohanes berapa tadi? 17:3. Ya. Kita baca terjemahan baru dulu, baru. Ya terserah mau terjemahan lama, kalau mau pakai teks aslinya ada Ardiansa di sini. Terserah. Baiklah. Terjemahan baru, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti hidup yang kekal di situ harus imani Yesus sebagai Tuhan. Loh. Anak kecil pun tahu dan percaya kepada Yesus yang telah Engkau utus. Gini Bang, ya. Yesus itu memang utusan. Yesus itu memang utusan, tetapi sebagai Tuhan mana kalau ingin hidup yang kekal? Tuhan kan mentuhankan Yesus Kristus ini. Tidak, kamu harus cari ayat perbandingan. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku, itu di mana? Kalau di situ kan sebagai utusan. Tidak ada, memang tidak. Ya kalau tidak ada, kenapa kamu tuhankan? Padahal hidup yang kekal bukan mentuhankan dia. Mentuhankan Yesus Kristus sama dengan mentuhankan Allah. Di mana datanya? Di mana? Ustaz, jadi begini Ustaz. Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa doang satu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17. Nah terus, kok bisa kamu mentuhankan Yesus? Iya, Yesus itu kan diutus dahulu, Ustadz. Diutus dahulu. Nah, setelah diutus berarti harus imani dia sebagai Tuhan gitu. Dia diutus dari sana, dari singgah sana.
Nah pertanyaannya, berarti kalau ingin hidup yang kekal mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Yesus menjawab Dia mereka. sendiri. Hah? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku Itu telah ada masalah itu. Salomo sebelum dunia ada masalah. Tahta sebelum dunia ada gak masalah ayat kayak gitu. Kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan, Yesus ini apa yang sudah ada sebelum Abraham ada? Kalau bukan Tuhan apa? Itu bukan Tuhan, kan dia ngaku, aku utusan untuk Israel. Matius 15:24, seorang nabi. Markus 6 ayat 4, penyampai firman. Yohanes 17:8. Iya, Bang. Tuhan yang benar adalah Allah Bapa. Matius 11:25, kan udah jelas. Artinya kami mengakui pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Karena dia pengakuan Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, tidak pernah sebagai Tuhan. jawab mereka, aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu Kalau bukan bukan Tuhan kayak gitu. Salomo itu gimana Salomo berarti? Dengan saya ini gimana sebelum dunia ada ini? Bang Eros, jelaskan tentang Salomo itu. Orang itu harus jelas dari Yesus. Kalau Oke, kamu ingin hidup yang Ustaz. kekal, Tuhankanlah aku, harus ada data. Uang Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah. Kalau ingin hidup yang kekal, mentuhankan Allah. Ya kami mentuhankan Gimana sih? Yesus karena Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di Problemnya mana datanya? Di mana saya datanya? sudah bacakan ulang-ulang. Yesus menjawab mereka, sekarang aku Tuhan itu berkata apa? kepadamu sebelum Abraham Iya, ada, aku telah datanya ada. kan ada. Itu bukan jaminan, itu harus ngaku dari Yesus. Nah, Buktinya inilah nggak ada kan? harus. Nah, Buktinya kan tidak ada kan hidup yang kekal mentuhankan Abang. Yesus gak ada kan? Ayo. Abang ini mempungkiri perkataan Yesus yang mengatakan dirinya sewalaupun Kamu secara yang tidak memungkiri, langsung. coba kamu baca lagi 17:3 itu coba. Ya, oke. Siapa Jelaskan yang ke mengkiri? saya. Tunggu, Jelaskan ke saya, gini. jelaskan. Biar netizen ya yang menilai ya. Coba, saya mengakui dia sebagai utusan, kamu sebagai Ya, Tuhan. Ustaz, dengar ya, Yohanes. Baca 17:3 itu coba, baca. Ustadz, Anda jangan menangis. Dengar dulu Yohanes pasal 8 ngapain ayat ngomong saya itu? 28. Kalian itu saya tampol pakai Bible ya. Iya, Yohanes 8 ayat 24. Saya bacakan ya ayatnya. Ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Itu Mesias, kamu akulah akan dia, mati Mesias dalam itu. dosamu. Iya Mesias itu. Akulah dia Mesias. Ya, Mesias itu bukan Tuhan, orang diurapi, Kores diurapi, Sudah, Daud diurapi. begini, jelaskan sekarang yang ayat bisa menghapus 58 dosa ayat itu 58 siapa? ini. Yang menghapus dosa Allah. Ya ini kan lihat Yesus kan bilang kalau kamu tidak mati, makanya harus percaya dia supaya dosamu dihapus. Oke, Yohanes percaya kepada 8 dia sebagai ayat apa? 24. Sebagai apa? Sebagai apa? Yohanes Tuhan, 8 ayat 24. Anda coba baca. Coba baca. Yesus Sebagai bisa apa? mengampuni Oke. dosa. Yesus ini ngakunya sebagai apa sih ketika dia di dunia? Yesus Sebagai apa? dalam kitab Wahyu pasal 22 Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat. Oke, di dalam Oke. Lukas 22, Yesus juga diberi kekuatan oleh malaikat. Bagaimana? Nah, Yesus bisa mengutus Tapi dia malaikat. juga diberi kekuatan. Masa ada Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Ya, konteks Yesus sebagai manusia di bumi lain dengan konteks Yesus setelah naik. Udahlah, kamu itu pakai ayat apa? Nah, Ketampol sudahlah pakai sekarang Bible. lari-lari kan? Gini Enggak. Bang. Saya ngikut Nah, ini. sudah kan lari-lari Apalagi kan coba? Anda? Iya, Ayo pakai ayat apa masa. lagi? Nah sekarang pakai ayat apa lagi mentuhankan Yesus? Saya bantah pakai ucapan Yesus. Ayo. Ya itu. Oke, saya Anda ya, baca saya, Bang. Yohanes Eros, 8 gini, ayat Bang. Ayo, 21 ayat apa lagi? 24. Yohanes apa lagi? 8 ayat 58 baca Bang. Baca. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Menurut Abang, Oke, sebelum Abraham ya, kalau Salomo sebelum dunia ada, lebih hebat mana? Loh, kita baca konteksnya Bang, kita baca konteksnya. Jadi kalian ini ketampol Bible Iya. sendiri. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai awal dari rencananya. Itu Salomo ya, rencananya Iya. yang kuno. Iya terus. Berbicara tentang kebijaksanaan Bang, bukan dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Iya, begitu sudah ada Kebijaksanaan dan Salomo, hikmat. ada sebelum dunia Yang itu ada sebelum diciptakan. sesuatu diciptakan. Kebijaksanaan yang mana itu? Kebijaksanaan ya sebelum segala sesuatu diciptakan. Oke, sekarang gini, yang Jadi namanya konteksnya Tuhan berbeda. itu, yang namanya Tuhan itu Abang belum kuasa jawab enggak? kok. Abang belum jawab pertanyaan saya. Sudah, intinya ayatnya kamu tuh saya bantah pakai Bible sendiri. Sekarang pakai ayat apa lagi? Saya bilang jelaskan dulu kalau bukan Yesus yang, karena kan di sini kan ayat Yohanes 8 ayat 58 Yesus menjawab, mereka aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada aku telah ada. Kalau bukan Tuhan dia itu apa? Sudah ada kok sebelumnya. Nah, saya juga ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada. Kalau saya pakai Al-Quran. Loh,
Loh, gimana sih? Ini kita bicara soal konteks Al-Quran atau Alkitab, Bang? Ya sama saja. Ya sama dong. Kita bicara Berarti soal kalau saya baca Al-Quran, saya ini Tuhan juga nanti. Betul. Pakai Salomo lagi. Salomo sebelum dunia ada. Gimana? Lah itu bicara soal kebijaksanaan, konteksnya berbeda. Oke, sekarang Tuhan itu kuasa apa enggak? Yang namanya Tuhan itu? Apa? Yang namanya Tuhan kuasa apa enggak? Tuhan itu berkuasa. Oke, Yesus ada nggak dia mengatakan bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Yesus? Lah dia itu mengaku ya dalam konteks dia itu manusia. Oke, berarti Yesus udah kuasa ya? Abang ini tahu tidak soal Trinitas? Oke, di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Yang saya tahu dia mengajarkan Tuhan Esa satu. Tidak ada memang, tetapi banyak Ya sekali. sudah, kalau gitu saya pakai ayat yang ada. Oke, Trinitas itu. kalau memang Trinitas tidak ada, saya pakai ayat yang ada. Markus 12:29. Tuhan itu satu, Esa. Aduh. Oke, Ustadz, Anda bisa mendengarkan kah? Anda kok terlalu Iya. terus. Iya. Terlalu banyak Sekarang bicara Anda dia. dengar dulu. Ya, silakan apa? Oke, sekarang begini. Yesus sekarang kalau dia berkata, kalau orang Yahudi kalau berbicara itu mereka itu monoteisme, percaya satu Tuhan. Jadi konteksnya pada saat Yesus hadir di Yahudi itu konteksnya dalam budaya di sana itu budaya satu Tuhan. Jadi sekarang kalau kita melihat pada saat Yesus berkata demikian, bahwa telah digenapi nats ini kepadaku. Kemudian Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Mereka mau lempari Yesus dengan batu karena apa? Kamu tahu nggak kenapa dia melempari itu? Dengar dulu kau. Ya kamu udah paham. Sekali orang belum bicara Anda sudah lari. Saya itu nggak usah. Untuk apa? Ya, Kan sudah lemah di dalam perusahaan. Tenang aja, urut ya. Tak injilin semua kalian ya. Semua keluar yang dalam batu juga. Oke, sudah ya. Oke, kamu tahu nggak kenapa lagi Yesus mau bicara dilempar? Anda foto. Yesus itu dilempar karena dia itu ingin mencari kesalahan Yesus orang Yahudi itu. Coba kamu baca ya. Orang Israel ini ingin membunuh Yesus dengan cara tipu daya. Apa tipu dayanya? Mencari kesaksian palsu. Matius 26:59. Menurut Jadi, Bang, dia mengaku dia Tuhan, dirinya menyamakan. Itu tuduhan palsu itu. Matius Memangnya 26:59. Anda ini ahli Alkitab. Ya makanya ayo dialog dengan saya. Bukan dialog. Ini kita sedang menjelaskan. Anda ini terlalu putar. Oke, coba jelaskan coba jelaskan lagi. Saya bantah pakai Bible Ini ya. saya kan lagi jelaskan. Kenapa silakan. orang Yahudi mau melempari batu karena dia ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Kalau disebut anak Allah, Tuduhan palsu itu. nah tuduhan Ngawur ngomong gitu. Ngawur, Roten. Ngawur itu. sekali Anda ini. Saya pakar Bible sini bicara juga. Makanya Anda Islam nggak bisa pintar kita. Ngawur tuh ya. kira-kira kenapa Yesus disalib? Oke. Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Nah, itu dalam Wahyu 16 ayat 6. Mereka ini suka membunuh para nabi. Setiap nabi yang mereka tolak, pasti mereka bunuh. Apa alasannya? Karena mereka menolak ajarannya. Yohanes 5, Yohanes 8:37. Itu alasannya. Konteks bunuhnya itu lain. Bunuh disalib lain dengan ini. Bunuh dilempar batu. Oke, kalau lempar batu itu gini. Kalau lempar batu itu gini. Ayo, ucapin terima kasih. Saya jelasin. Kenapa Yesus dilempar? Karena mereka ini berundingan. Ayo kita cari kesalahan Yesus. Loh, kan dia tidak punya salah. Ya kita cari. Walaupun tidak bersalah, kita fitnah dia salah. Di dalam Matius 26 ayat 4, Matius 14 ayat 1. Mengatakan bahwa dirinya dan Bapa adalah satu itu adalah sebuah kesalahan pada zaman itu, Bang. Loh, gimana sih? Mengatakan dirinya sudah ada sebelum Abraham ada, itu adalah sebuah kesalahan. Itu tuduhan palsu. Tuduhan palsu tuh, salah tuh. Baca itu Markus 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Sama kenapa Yesus disalib itu? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Gak Iya. ada, Yesus itu bicara soal gini, konteks ini tak dakwah kasih kita. tahu ya. Yesus itu, jangankan itu, dari awal sudah ditolak dia sebagai utusan. Kenapa Yesus disalib? Ya, Yohanes 8:37 itu karena mereka menolak ajaranku. Ajarannya seperti apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia ngaku utusan untuk Israel. Nabi-nabi sebelum Yesus mereka bunuh juga. Ajarannya kan Apa alasan? mengaku Yesus ini sebagai Tuhan. No, walaupun dia ngaku utusan mau dibunuh oleh Yesus itu oleh Israel. Gimana Bang? No, Yesus itu ditolak bukan sebagai Tuhan. Dia ngaku utusan Matius 15:24, mengaku nabi Markus 6 ayat 4, penyampai firman Yohanes 12:50. Tiba-tiba dicari kesalahannya dan nemu, akhirnya pura-pura dengan kesaksian palsu. Dia menyamakan dengan Tuhan. Itu palsu Iya. itu. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu tetap ditolak, dia mau dibunuh. Cuma cari kesalahannya gak bisa. Akhirnya Ustaz, Anda kok bicara sendiri? Anda orang gila ya? ya silakan pakai data, ayo pakai data. Yang gila tuh kau, Oten. Ngawur kau. Kita mau kau. Iya, makanya kalau diskusi dengarlah, jangan bicara. Itu betul yang dibilang Pak Ustaz, itu betul. Saya pakar Bibel sini juga Ya, mengaku itu betul. karena Anda Islam. Tidak, saya mantan Kristen, woi. Saya Mantan ini penginjil. mantan Tahu kamu? mantan preman. Saya lah. ini mantan misionaris, tahu kau? mantan Mantan Kristen. preman. Kau baru Kristennya udah. Udah kalian itu sebenarnya Kristen itu Bibel Coba ingat ya. baca Yohanes 19 ayat 12 sampai 15. Baca, Bang. Baca silakan. Tadi kan saya baca langsung. Oke, saya bacakan ya. Kalau dibaca Anda jangan ngomel-ngomel, diam aja. Ya, saya bantah pakai Bibel. Wong saya menguasai, ya saya bantah pakai Bibel. Pak Ustaz, Yohanes 19 itu Yesus mati minum racun, Pak Ustaz. Itu aja, Ustaz. Minum racun. Ya. Oke ya. Terjemahan baru Yohanes 19 ayat 12 sampai 15 berbunyi. Sejak itu Pilatus mencari kesempatan untuk melepaskan Yesus. Jadi Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi orang-orang itu berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, sebab barang siapa yang menjadikan dirinya raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar kata itu, ia membawa Yesus keluar dan duduk di panggung pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Hari itu adalah hari perpisahan Paskah, kira-kira pukul 12. Pilatus berkata kepada orang-orang ini, "Inilah raja kamu." Mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia." Di situ Pilatus berkata, "Inilah raja kamu dalam artian inilah Tuhanmu, inilah orang yang kamu ikuti itu, inilah yang kamu sembah itu, Sembarangan dia. yang kamu tuhankan itu." Lalu kemudian mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Aku harus menyalibkan raja kamu?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Kami tidak memiliki raja selain Kaisar." Ya, Oke, sudah. Mau dibantah silahkan. Ya, oke. Saya bantah. Oke. Jadi gini, Yesus itu dari awal sudah mengaku dirinya utusan. Ya, Itulah yang nabi. dibahas. Ya enggak, ini prosesnya. Lalu karena mereka menolak ajaran Yesus, dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai utusan, penyampai firman. Tidak mau mereka. Lalu dicari tunggu dulu gantian, tenang ya. Oke. Lalu dia itu ingin mencari kesaksian palsu, ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Seperti apa tipu muslihatnya? Dicari kesalahannya walaupun tidak salah, dituduh palsu nanti. Yohanes 8:37. Ya. Oh, di sini Markus 14 ayat 1. Ya. Bahwa di sini nanti dijelaskan mereka merundingkan suatu rencana untuk membunuh Yesus dengan kesaksian palsu. Ya, ini ayatnya ada di Matius 26:59.
Maksudnya gini, Yesus ngomong apapun, dia menyamakan dengan Tuhan, ayo lempar. Sebenarnya tidak. Ya. Baca Yohanes 5 ayat 18. Loh, Itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya karena tidak iya, hanya itu tuduhan mengatakan palsu, Bang. tapi juga Itu cari mengatakan bahwa kesalahan. Allah Padahal, coba Bapaknya saya sendiri. nanya ke kamu. Coba. Oke, sekarang gini, coba saya nanya ke kamu. Sebelum Yesus di hari mau ditangkap itu, apakah Yesus itu diterima oleh Israel? Coba saya mau tanya. Ketika Yesus itu ngaku utusan 3 tahun yang lalu, ngaku nabi, apakah diterima oleh Israel? Tidak kan? Tetap ditolak dia. Maka sejak itulah mereka mencari kesalahan terus. Namanya orang menolak. Sama seperti nabi-nabi yang sebelum Yesus. Coba baca Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membunuh para nabi. Jadi alasan mereka ini membunuh Yesus karena mereka tidak mau menerima dia sebagai utusan. Itu ayatnya. Asal comot ayat Alkitab tidak mau membaca. Kamu yang tidak paham. Makanya kamu mau ngomong apapun akan saya tampol pakai Bible itu. Ayo, apa lagi? Lah terus itu ayat 5 Yohanes 5 ayat 18 bagaimana? Abang mau mempungkiri itu? Bang Tata, selamat pagi. Ini saya tambahin ya. Silakan. Bang Kripto nih Kristen kan? Bang Kripto, mana Bang Kripto? Bang Kripto. Bang Kripto. Ya. Abang Islam atau Kristen? Kristen udah tahu lah. Iya, oke, Bang, lanjut. Biar mereka tahu. Ya, lanjut Bang, lanjut. Ya, saya Kristen ya. Tapi saya dukung ya pendapat bahwa Yesus itu disalib atau dihukum mati karena bersalah, bukan dicari-cari salahnya. Di dalam Islam tuh mencari-cari kesalahan namanya tajasus, itu dosa besar, ya. Nah, kalau Yesus itu dihukum mati, sebagaimana tadi dikatakan bahwa dia memposisikan dirinya sebagai ini Yehova, jadi sesembahannya orang Yahudi. Iya. Ya, itu benar tadi. Ya, ayatnya itu benar. Yesus itu di dalam pandangan orang Yahudi melanggar hukum Taurat dan upah dosa adalah maut. Ya, di dalam Taurat itu menurut Paulus itu upah dosa adalah maut, bukannya sakit kanker atau sakit tua ya, bukan kematian yang kita alami. Itu maut itu berarti dihukum mati. Jadi dosa itu adalah suatu pelanggaran. Di dalam zamannya Yesus itu cuma ada satu hukum, yaitu Taurat. Yang melanggar Taurat itu macam-macam hukumannya. Dan Yesus mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Karena dia melanggar hukum Taurat. Oke, menurut Kripto sendiri, Yesus ini utusan apa Tuhan? Ya, kita nggak bicara soal utusan ya. Kita bicara tadi ini bahas tentang ketuhanan Yesus ini. Bukan. Yesus itu apa Yesus itu? Jangan di-mute. Ya enggak, jangan di-mute, Kripto. Jangan di-mute dong, saya lagi bicara. Ya, coba, ya. menurut kamu siapa Yesus itu? Memang benar-benar Tuhan atau bukan? Kita jangan belok ke situ dah. Kripto memang tidak menuhankan Yesus, tapi tadi pandangan bahwa Yesus dihukum mati itu karena dia melanggar Taurat, ya. Dia itu memposisikan dirinya sebagai sesembahannya orang Yahudi alias Yehova atau Elohim. Ya, di mana datanya itu? Ya. Dia mengaku sebagai sesembahan Yahudi, di mana? Oke, saya baca datanya. Datanya. Tadi benar ya. Baca Bang. Oke, saya baca Bang. Ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Oke, sekarang saya baca ayat 68. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia, ini kata Yesus ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi, kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri ya. Itu Yesus. Sekarang gini,
Kenapa Muslim ya? harus dibunuh kalau anak Allah? Sendiri itu lihat. Oke, sekarang gini ya. Ini Belok lagi dia itu. Kalau Belok anak lagi kan. agama Sekarang gini, coba sekarang gini. Anak Allah Dibelok umat lagi itu. pilihan. Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Ustaz, dengar dulu, Ustaz. Lalu kenapa? Ketika Yesus ngaku Konteksnya anak Allah, berbeda. salahnya? Karena anak Allah itu seorang nabi. Konteksnya berbeda. Loh. Gimana? Ustaz, dengar dulu Ustaz. Ngapa ya ingat? Ya, bene Elohim. Jadi kita harus konteksnya bedakan. Dari bahasa ya Ibrani, kemudian bahasa Indonesia terjemahan. Jadi kalau disebut anak Allah, jadi di situ kan ada ada Elohim. Jadi di sini konteksnya Yesus berkata bahwa saya ini adalah anak Elohim. Oke, maksudnya anak Elohim itu apa? Itu disamakan, sama saja mereka bilang itu menyamakan diri sama dengan Allah. Makanya mereka Tapi yang sebenarnya bukan. Kacau ini. Data dari mana gue ya? Iya kamu. dengar dulu. Bang Eros. Mati. Bang Eros. Kucluk. Ini kan Bang Eros, dengar saya enggak? Saya bantu Anda. Saya bantu Anda. Saya bukan melawan Anda ya. Tunggu ya. 19:7 baca tuh Bang Eros. Yohanes 19:7 baca itu yang lebih tegas. ya tunggu saya kasih jelaskan selesai. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, titik 2, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itu udah tegas ya. Nah, itu. Ya itu ayat-ayat Kan tuduhan. Kripto, itu kan tuduhan kripto. Itu bukan tuduhan, itu udah jelas. Itu tuduhan palsu Itu tuduhan, itu Yohanes 5 ayat tuduhan. 18 berbunyi. Sebab itu Ini gini loh, Otennya yang ngomong satu aja. Saya kok bingung gitu loh, Oten Kan ini bertiga apa ngomong ya? semua ini loh. Yohanes 5 ayat 18 ya saya kasih Satu-satu yang ngomong. Ustadz, Anda jangan kepanasan. Satu-satu yang ngomong. Siapa Eros atau Son atau Kripto? Satu-satu yang ngomong. Siapa? Kripto baca itu Yohanes Terus 5 jalan deh, yuk jalan dulu. Siapa? Ditanya kok. Yang ngomong siapa? Saya. Udah, oke. Eros aja, sama Eros. Kripto. Eros sama Kripto diam dah. Yohanes 5 ayat 18 berbunyi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya karena tidak hanya melanggar sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas ya? Betul sekali, betul. Oke, saya bantah ya. Betul, jelas itu. Oke, saya bantah. Jadi gini, itu tipuan orang Israel supaya dapat membunuh Yesus di dalam Betul, Markus 26 ayat 4. Betul sekali. Markus 14 ayat 1. Bentuk tipuannya apa? Mencari kesalahan saksi palsu. Matius 26:59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Dia menyamakan, udah ya bener ya. Ini terus kebohongan alasannya dia Israel disalib apa? supaya dapat membunuh Yesus. Terus Ayatnya jelas. ayatnya, Alasannya terus alasannya dia disalib apa? Menurut Ya Abang? itu tadi. Nah itu dia mah gini alasannya disalib karena dia tidak mampu, akhirnya diserahkan ke Roma. Dia itu makar kepada pemerintahan alasannya Roma. Ini disalib fitnahnya kenapa? orang Yahudi. Alasannya Ya. disalib yang sebenarnya bagaimana menurut Abang? Muter-muter dia, sudah mulai Oke, muter dia. pertama alasannya disalib itu karena menolak ajarannya. Yohanes 8:37. Cara bentuknya apa? Difitnah supaya dia mati disalib dengan cara difitnah makar dia. Ini loh mau memberontak Gini. orang ini. Akhirnya Romawi bingung loh. Mana ada orang mau berontak di sini? Gak ada kayaknya. Itu di hadapan mahkamah itu loh. Dihukum. Iya, itu kan fitnah itu. Bukan fitnah. Gini ya, gini. Anda itu yang fitnah. Dengarkan dulu Bang Eros, biar saya ya Bang Eros, nanti ya Bang Eros. Silakan. Lanjut. Menurut Abang ini tadi alasan Yesus disalib itu karena ajarannya sesat ya, betul ya? Karena Betul, difitnah Bang. difitnah. Kenapa dia difitnah? Loh, kan di dalam Wahyu 16 ayat 6 mereka memang kalau mereka tidak setuju seorang nabi, mereka bunuh. Mereka pembunuh para nabi. Kan gitu. Lo jadi
Ayo, gimana? Itu. Iya. Jadi setiap nabi itu dibunuh. Iya kalau mereka tolak, kan ada ayatnya itu. Nah ya, alasan dia menolaknya apa? Loh, di dalam Yohanes 8:37 kamu ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Oh, berarti ajarannya sesat begitu. Menurut orang Ya, Yahudi namun sama mereka pada saat tidak itu. menolak. Kan Nah, Yesus oke. mengatakan Tuhan itu Allah kan, kata Yesus kan. Iya. Di dalam Mengaku ajaran dia utusan, kan? Yesus, Oke, di saya dalam nanya. pengajaran Yesus itu ngaku utusan kan? Diam dulu. Hmm. Di dalam pengajaran Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Dengan demikian menyamakan dirinya Tidak dengan masalah, Allah. anak Itu Allah kan pengajaran. Pengajaran itu pengajaran Yesus. Nah terus apa Artinya, salahnya kalau orang yang dia anak? pada Orang yang saat membawa damai itu- disebut Allah. Gini. Dengan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu memang sesat. Nah Makanya orang itu yang kesaksian palsu itu. kau sendiri yang mengatakan itu. Nah ajaran Yesus itu ngaku sebagai Mesias. Gini loh, Mesias itu kan utusan, Nabi. Lalu setelah diteliti gak pantas kamu ngaku Mesias, ditolak oleh Israel gitu loh. Ustaz, mana Yesus ngaku anak Allah? Coba buktikan Oten. Di Apa? mana Mana? Yesus pernah ngaku anak Allah? Coba, di mana ayatnya? Yohanes 5 ayat 18. Sebab bacakan. itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya karena tidak hanya ia melanggar Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Di mana Yesus Menyamakan ngaku dirinya aku anak dengan Allah? Allah. Coba, di mana ayatnya? Nah, urut kalian. Tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Berarti Yesus berkata, Mana Yesus mengaku anak Allah? Gak pernah saya temukan ayatnya. Dia selalu mengaku sebagai anak manusia. ingin bukti. Assalamualaikum. Dia selalu, ya mau nambah ya? Silakan. Iya, Sefer Shemot atau Keluaran Exodus 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Validasi langsung dari Hashem bahwa Israel adalah anaknya yang sulung. Jadi kalau kalian bilang anak Elohim atau anak Allah itu menyamakan diri dengan Allah, oh enggak gitu juga konsep Hebre. Itu belajar dari mana? Iya. Anak Theos itu adalah Theos itu sendiri gitu. Itu rumus dari mana? Sejak kapan anak dosen itu adalah dosen? Coba jelaskan pelan-pelan, Bang. Oke, di dalam Keluaran 4:22 ya, Musa diperintahkan untuk berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel tahu siapa kan? Yakub. Ya, terus lanjut. Tuh kalau Yakub dikatakan sebagai anak sulung Hashem atau Elohim, apakah Yakub itu adalah Elohim itu sendiri? Iya dong. Ya nggak paham, konteksnya berbeda di sini. Oi, Puclu. Israel sebelum dinamakan Israel apa namanya? Saya nggak tahu. Sebelum ini Ustaz Tata dari tadi Ustaz Tata. Aduh ya Allah, Ustaz Tata dari tadi ngobrol sama yang beginian nih. Enggak gini. Ya. Ada ilmu ngomel aja puclu. Kalian ini meragukan ketuhanan Yesus, betul ya? Ya kamu meragukan Tuhan Yesus. Ayo, kamu meragukan Tuhan yang dikenalkan Yesus. Oh tidak, makanya. Siapa Tuhan Yesus? Kamu meragukan Tuhan yang dikenalkan. Saya nanya, siapa Tuhan Yesus? Biar saya kasih ayat ya. Son denger ya, saya kasih ayat yang lebih tepat ya. Ya, betul. Itu Yohanes, baca nih Yohanes 1 ayat pasal 1 ayat 49. Ya. Bukan Atau Pak enggak gini, Kripto. Mohon Yohanes maaf 10, nih. ya. Enggak Pak Kripto, John. terlalu jauh. Mohon maaf nih Pak Kripto. John. Ini terlalu jauh pembahasannya. Yohanes Pak. pasal 10 ayat 36 Oke. ya, saya bacakan ya. Saya memberikan Keluaran 4:22 di mana Israel disebut sebagai anak Jangan sulung pergi ke Hashem. perjanjian lama, Woi. jangan bodoh, No. jangan bodoh. Terus kenapa Ya, kitabnya bodoh, kalian kamu tempel? bodoh. Kenapa kitabnya kalian tempel? Kamu Kalau nggak tuh boleh dipakai. bodoh. Kalau Kamu nggak boleh tuh pakai, kenapa ditempel kitabnya? Hah? Udah. Kalau nggak bisa dipakai, Saya kenapa kasih tahu. ditempel kitabnya? Oi. Top. Kalau nggak itu bisa nanti dipakai, saya jelaskan kepada kamu. Enggak. Kalau Alfi. nggak bisa dipakai, kenapa ditempel kitabnya ke kitab kalian? Ini aku Itu ada urusan dua. itu di Yudaisme, jangan dicampur sama kekristenan ya. Ini Jangan ada dua dicampur. kitab kalian. Ini ada dua kitab kalian. Semuanya tuh pakai kitab Yahudi semua gitu.
Nih, ini yang Jangan disebut sebagai campur. perjanjian lama. Ini Oh, nggak bisa, Bre. Kalau kalian bilang, ya, mengaku sebagai anak Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Oh, itu belajar dari mana? Hashem mengatakan Israel itu anak sulungnya. Nah, Ini, Bang. kau harus tahu, Son, kau dengarkan ya. Di dalam, Alfi. ya, di dalam Kejadian 32:28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Elohim dan manusia dan engkau menang. Israel ini nama Yakub, kuceluk. Oke, Belajar di apakah mana? itu berbicara tentang Yesus? Loh, di sini Yakub ya dideklarasikan di dalam Keluaran tadi sebagai anak sulungnya. Apakah Yakub itu anak Elohim? Gini, Alfi, dengarkan dulu saya ya, dengarkan dulu. Di sini kita ini membahas tentang alasan kenapa Yesus ini disalib. Loh, Anda bilang Yesus menyamakan diri dengan Allah kan karena Yesus mengatakan dia anak Elohim. Iya, karena memang iya. Alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus pada saat itu karena menyamakan diri dengan Allah. Di mana ayat itu? yang kamu angkat Di mana itu tidak ayatnya? berbicara Di mana? tentang Yesus. Di mana? Saya tadi Di mana pengakuan Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Di mana? di mana ayatnya? Dari tadi nggak dijawab. Alfi, dengar. Stop. Ya, makanya. Son, Oke. kamu baca Son kamu baca ya. Yohanes 10 ayat 36. Ego kaiho pater, iya, ego kaiho pater nesmen. Di mana di situ menyatakan diri bahwa dia itu adalah Elohim? Yohanes berapa, Bang? Iya, John ya, chapter 10 verse 30 kan. Gak usah bahasa Ini Inggris, saya nggak tahu bahasa Inggris. Iya, oke, nggak apa-apa. Yohanes berapa tadi, Bang Kripto? Iya, kubukakan. Ah. Yohanes berapa tadi, Bang Kripto? Di dalam Yohanes 10:30, ego kaiho pater nesmen. Di mana di sini menyatakan bahwa Yesus itu anak Theos. Pasal 10:36. Oke, Yohanes mana pasal aja 10, ya? 36. Baru. Iya, ini Yohanes 10:30. Aku dan Ego Bapa kaiho itu pater nesmen. Iya, mana di sini Terjemahan baru, menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Alfi. iya, di mana di sini Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Elohim? Di mana? Loh, kalau menyatakan diri aku dan Bapa adalah satu, ya, berarti dia menyamakan atau menyetarakan diri dengan Bapa. Beda konteks tuh, Bos. Oh, coba Anda baca 1 Korintus 8:6. Beda konteks. Namun, 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya, 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Bapa itu Yesus Iya, itu sendiri, makanya Bang, ya? alasannya, Enggak, alasannya simpel. Yesus disalib Bapa itu karena Yesus dia itu sendiri menyatakan diri sama dengan Allah. Bapa itu Yesus itu sendiri Di enggak? sini kita berbicara, Bang, tentang alasan Yesus Bapa ini itu disalib. Yesus itu sendiri enggak? Nah, Bapa itu Yesus gini, Bang, itu sendiri enggak? alasan Yesus disalib apa? Simple bre. Ois. Kalau Anda mengatakan ego kaiho pater nesmen, Yesus itu menyamakan diri dengan Bapa. Di dalam 1 Korintus 8:6, namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Pertanyaan dari aku, apakah Bapa Enggak. adalah Yesus itu sendiri yang menjelma menjadi manusia? Menurut Abang, alasan Yesus disalib itu apa? Enggak bre, aku enggak main Udah ke sana. rencana Sekarang- jahat dulu. Enggak, karena Gini rujukannya ya, itu yang dibahas, Bang. eksekutor bermain pada saat Anda membangun tesis bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Allah atau Elohim. Tolong moderator Iya, dinaikkan, oke, Bang Ardiansyah. Apa Bang Ardiansyah alasannya? dinaikkan. Apa alasannya Yesus disalib? Menurut Abang, kalau bukan mengaku sebagai Allah. Atau Itu tipu gimana? daya. Tadi udah dijelaskan Iya, semua Ustaz alasannya Hatta. kenapa? Terus alasan lainnya apa? Aku nggak bermain di sana. Itu biarkan Ustaz Hatta nanti yang eksekusi. Sekarang gini, pada saat Anda Ya membangun sudah, kalau tesis. begitu, stop diskusinya. Oh, kenapa Karena stop? awal rujukan diskusi itu adalah alasan Yesus disalib apa? Gini ya, cuy ya. Berarti kalau Abang Anda- bahas yang lain, itu sudah lari. Yesus Abang disalib Alfi, ini sudah karena mulai menjawab Yesus. hal lain. Saya jawab karena Yang Yesus Muslim mengajarkan satu-satu Tuhan aja, yang Bang. benar. Bang. Yang Muslim satu-satu aja, biar kasihan otanya cuma satu ya. Lanjut. Ya, karena saya sudah pertanyaannya- minoritas di sini ya, lalu kemudian tidak ada juga yang bisa menjawab pertanyaan saya. Loh, Ustaz Hatta dari tadi menjawab abangku. Yahudi Oh iya, alasannya memang apa tadi? Apa Yahudi alasannya? memang pembunuh para nabi. Di dalam Wahyu Silakan. 16 ayat 6 mereka membunuh para nabi. Apa alasannya dibunuh? Kalau kita bicara tentang Yesus dibunuh, itu karena dia mengaku sebagai Salah, itu fitnah itu. Tadi Loh, jawab, itu Fi. kesaksian palsu supaya mereka dapat membunuh Yesus. datanya dari mana Pertanyaan- kalau itu fitnah? Coba, Datanya dari nabi-nabi mana yang kalau mereka itu bunuh sebelum fitnah? Yesus, apa alasannya? Loh, Ayo. datanya dari mana kalau itu fitnah?
Tetapi itu mereka merundingkan suatu rencana untuk Kenapa mereka tipu daya, merundingkan? merencanakan tipu daya untuk membunuh Yesus. Apa tipu dayanya? Kenapa mereka Mencari merundingkan? kesalahan palsu. Kenapa mereka merundingkan? Loh, sama seperti nabi-nabi yang mereka bunuh sebelum itu. Apa alasannya? Ayo. Apa maksud saya? Ini kita bicara soal Gini konteks loh, Yesus kecuali disalibkan. cuma Yesus yang dibunuh. Wong nabi-nabi Kalau sebelumnya misalnya coba begini, ini Wahyu kalau 16 ayat misalnya 6. begini, Karena apa mereka telah mengatakan menumpahkan bahwa darah alasan orang-orang Yesus kudus disalib? dan para nabi. Coba sekarang gini ya. Mereka menumpahkan darah para nabi. Apa alasannya dibunuh oleh mereka nabi itu? Begini, Apakah kalau kita menyamakan dengan Tuhan berbicara, juga? Ayo. ini siapa sih? Kalau sudah tidak mau diskusi, saya turun aja. Jangan di mute. Ya, gini, izin ya. Saya dari tadi saya tuh nggak Saya suka turun. terlalu ribut. Ini Saya tuh nggak suka diskusi. terlalu ribut gitu loh. Jadi kalau Ustadz Tata ngomong, kau diem dulu. Jangan Ustadz Tata ngomong, kau ikut ngomong. Pertanyaannya, kalau kau ikut ngomong, Ustadz Tata ngomong, siapa yang mau aku dengerin? Siapa? Ah, gini. Enggak, Oke ya. aku tanya dulu. Kalau kamu ngomong, Ustadz Tata ngomong, pertanyaanku simpel. Siapa yang mau aku dengerin? Jawab. Ya dengarkan dua-duanya. Matamu. Umar. Oh, Astagfirullahaladzim. Ya, saya jelaskan aja lah. Kau turun aja. Kalau nggak bisa diskusi, kau turun. Bisa Misalkan diusir. aja, Ya, misalkan aja Ustaz Tata. Saya usir. Saya diusir ya, oke. Anda mau turun secara terhormat. Jawabannya Turun. Iya. Turun. langsung orang-orang. Oh, turun. Iya. Tanya. Diskusi tuh satu-satu gitu loh. Bang Oh, iya, Adiansa santai nggak fair. diskusinya. Bang Fer, Diem dulu Bang Kripto. Diem dulu. Satu-satu gitu loh. Ngomongnya tuh satu-satu gantian. Ustadz Tata ngomong, kau diem. Terus dia ngomong, Ustadz Tata diem. Gitu loh. Silakan satu-satu aja ngomongnya. ya, Bingung aku saya ngomong, dengerin orang ngomong. saya ngelihat nggak fair ya. Si Son udah sabar ya. Dia juga di bawah denger nih. Saya juga Udahlah Pak Kripto, daripada curhat. Silakan Ustadz Tata, lanjut. Ya, jadi yang harus kita tahu ya, kecuali cuma Yesus yang dibunuh. Di dalam Wahyu 16 sudah jelas, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi ketika nabi itu ditolak, makanya kenapa di dalam Islam dijelaskan, kenapa mereka suka membunuh para nabi? Kenapa Israel banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka? Karena mereka itu umat yang bebel, tidak nanggung-nanggung kalau menolak nabi, dibunuh oleh mereka. Ya, karena mereka suka menumpahkan darah para nabi. Nah, ketika ditanya apa alasan Yesus dibunuh, apa juga alasannya nabi-nabi yang mereka bunuh sebelum Yesus? Nah, dia sama saja karena menolak ajarannya atau menolak tidak mau menerima dia utusan. Yesus ngaku utusan, ya penyelamat lah. Lalu mereka tidak percaya, enggak diteliti. Ternyata tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Sehingga dia dibunuh, ya sama seperti nabi-nabi yang lain. Andai kan benar-benar mati dibunuh. Nah, caranya bagaimana? Kan sulit mencari kesalahan Yesus. Akhirnya mereka merundingkan rencana, ayo kita fitnah dia. Caranya apa? Ngomong apapun ya apa sekiranya jadi salah. Karena dalam Bible dijelaskan mereka merundingkan suatu rencana untuk mencari kesalahan palsu. Tipu daya. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Caranya, apapun yang diomongin Yesus, kita tuduh dia salah besar. Ini dalam Matius 26, 59. Akhirnya Yesus mengatakan, dia menyamakan. Kalau orang Kristen mengatakan, berarti Yesus Tuhan. Buktinya, Israel membunuh dia karena menyamakan dirinya dengan Allah. Dia tidak tahu bahwa ini mereka merundingkan suatu rencana tipu daya, tapi dipercaya oleh Kristen. Gitu ceritanya. Gitu deh. Makanya ini terakhir ya. Makanya dalam Lukas 13:33, apa kata Yesus ketika dia sembunyi, mau dibunuh? Saya harus melarikan diri pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Jelas di situ. Saya tahu kok nabi-nabi sebelum aku pasti dibunuh oleh mereka ketika mereka tidak percaya. Maka tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Maka dia melarikan diri dia. Tapi karena Israel licik dibantu iblis membisikkan ke Yudas, Yudas,
terimalah uang itu. Ya, kamu beritahu tempat sembunyinya, baru tempat sembunyinya ketahuan gitu. Oke, lanjut yang lainnya. Bang Metastil, selamat malam Bang. Metastil, Bang Siza, selamat malam. Wah, 2 berhala naik nih. Assalamualaikum Bang Kores. Bang Kores pun juga kayak gitu, woy. Parah. Macam mana ini, kawan-kawan? Siapa yang ngorok? Siapa yang ngorok? Mengeningkan cipta. Ini mana Bang Tawaran? Naikkan lagi Tawaran. Wah, parah ini. Ada yang ngorok ini Bang Siza ini, Siza 123J ini. Jadi bukan hostnya lagi mute itu. Bang Siza ini, Siza ini Pak dosen. Bisa diinikan dulu nggak? Disirahatkan dulu beliau. Tapi nggak moderator. Maksudku tuh kalau diskusi itu Ustaz Tata kan menjelaskan menggunakan dalil gitu loh. Kalau menjelaskan menggunakan dalil, bu ya didengerin dulu gitu loh, dihargai dulu. Jangan Ustaz Tata ngomong kau ngomong, setelah saya tanya siapa yang mau kita dengerin, kau bilang dua-duanya. Itu kan kucluk. Ya saya usirlah kau, saya turunkan kau, gitu loh. Karena kau nggak waras, gitu loh. Masa kita disuruh dengerin dua-duanya? Jadi kau nggak waras, gitu loh. Silakan Dinda Alfi yang nyapa ya, aku yang naikin ya. Ini lagi apa yang dikatakan Bible itu dibenarkan ya. Di Islam juga ada di Al-Quran itu. Al-Baqarah 87. Ini alasan mereka membunuh para nabi. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Benar dia. Serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Nah ini intinya. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu Israel membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Jadi alasannya mereka ini kalau menolak para nabi, yaitu risikonya membunuh. Ya, gitu. Makanya di dalam Matius 23 ayat 30 dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Jadi kalau ditanya, Tata kenapa Yesus mau dibunuh? Ya sama seperti nabi-nabi yang lain. Mereka ini dengki ketika menolak para nabi, ya dibunuh. Gitu. Oke, lanjut. Bang Berta, selamat malam. Berta, selamat malam. Berta sampai Alang. Selamat malam. Berta. Ya, malam. Kak, malam. Ada keperluan naik ke atas, Kak? Oh, pencet. Enggak, salah pencet itu tadi. Oh, Kak Berta salah pencet. Jadi, Kak Berta ini sebelum turun, boleh tanya dulu, dari Islam atau Kristen, Kak Berta? Iya, saya Kristen. Oh, berarti salah Tuhan, bukan salah pencet itu namanya. Salah Tuhan itu. Kak Berta, kenapa masih main TikTok malam-malam? Besok ini kenapa ini Kak Meta ini? Kak Berta kenapa masih bangun? Besok kan Natalan. Iya, tadi mau kumatikan TikToknya. Nggak bisa mati. Oh, nggak bisa mati. Dihapus aja aplikasinya Kak Berta untuk 1 hari. Lusa di-download lagi gitu.
Oh, penuhan ya. Kalau iya biasanya gitu tuh macet Penuhan Roh Kudus itu. Oh iya, maaf ya. Iya, jangan sampai Iya. salah Tuhan ya Kak Berta ya. Kak Berta dari gereja mana Kak Berta? Mohon maaf. Aduh, biar ditanggepin dulu dong. Aduh. Jangan dipotong-potong gitu, biar ditanggepin dulu. Nggak apa-apa dong, kan. Mana tahu Kak Berta nih satu gereja sama teman Alfi kan. Oh, ibadah hari Minggu. Oh enggak, kalau kan Alfi dia Sabtu. Oh, Advent dia gerejanya. iya. Jadi Kak Berta dari tadi nyimak diskusi di Komal ini? Ya, suka dengar-dengar orang apa tuh diskusi. Cuman kan habis ketiduran, pas lagi bangun mau matikan kok nggak bisa mati. Ada yang mau ditanggapi nggak dari narasi kawan-kawan Muslim di sini tadi? Barangkali Kak Berta ada yang ingin disampaikan. Oh, nggak dengar tadi sih diskusinya. Ketiduran. Oh, iyalah bagusnya Kak Berta istirahat lah, besok ada acara kan, hari besar kan. Iya, iya. Jadi Iya. kira-kira tahun ini Natalan lah, tahun depan kayak mana tuh? Natalan lagi berarti? Ya kalau masih dikasih umur panjang. Jangan-jangan umur panjangnya pindah pula jadi Islam, kayak mana tuh Kak? Ya. Iya, jangan-jangan tahun depan udah berstatus beragama Islam di KTP-nya, gimana itu? Enggak lah. Kan nggak tahu kan? Oh iya. Oke, makasih ya. Iya Kak Berta, selamat istirahat. Iya. Kalau ke saya, tahta naik. Kak Berta, dari mana kakak? Kalau tahta yang mau naik tahta naik. Gitu. Iya, kita sebagai laki-laki harus tegas kawan-kawan. Ya tegasnya karena ke laki-laki doang. Kalau ke perempuan, Ustad. Berta. Kalau ke tahta naik, cepet, tahta. Nggak, Ustad. Perempuan nih kan tulang rusuk kan Ustad, bengkok kan Ustad ya. Kan kalau diluruskan patah deh Ustad, nggak bisa memang Ustad. Iya, nah, tapi nggak gitu juga ya. Kalau agamanya apa kakak? kalau modelan, tapi nggak juga Ustad. Kalau modelan kayak si Rasmi. Wah, ada luga, dongok gitu. Ini Ustad, ribut kali dekat rumahku nih Ustad. Orang Kristen semua, kiri kanan depan belakangnya. Kayak mana nih Ustad biar mereka diam Ustad? Buat cara orang ini. Ya kita tunggu ya, siapa tahu ada watan lagi. Mana yang watan ini kira-kira? Nih Kayak bau. Anfa Irtiza ini, Anfa Irtiza. Tunggu dulu. Perempuan apa laki-laki? Kita dengarkan dulu suara Ustad. Alfa masih perempuan. Anfa Irtiza. Oh, kakak Ini perempuan ya. ini ada yang ngorok Ustad. Siapa? Hostnya biasa. Enggak, ini yang samping Ustad ini si Rafli. Oh, Rafli tidur Rafli. Tidur ya Ustad. Rafli. Mas suara Rafli. Kak Rafli. Rafli. Wih, turun dia. Ini siapa lagi? Ada ini. Meta, mata. Nggak ada suara dari tadi Ustad. Yuk, ganti. Kakak Matana. Anfa Irtiza. Mana ini orangnya?
Lalu Tony. Wah, ini mau pakai telunjuk kayaknya Muslim ini. Lalu Tony. Alfi nggak moderator di sini, nggak bisa Alfi ikutan. Jadi siapa aja, siapa nanti saya naikin. Lalu Tony. Oh, Ustaz moderator, Ustaz. Insya Allah. Ini siapa nih namanya nih? Bang Binar. Macam mana nih kawan-kawan ini request naik tapi tidur. Turunkan aja Sat yang Unfair Tisa sama Lalu Tony ini Sat. Kayaknya tidur juga beliau ini.